Untuk pertanyaan yang pertama, apakah IAS 1 berlaku untuk penyusunan pada laporan keuangan konsolidasi kuartal atau semesteran? Nomor satu ini yaitu, jadi standar ini itu berlaku sama untuk semua entitas. Jadi termasuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan IFRS 10 laporan keuangan konsolidasian. Yang menyajikan laporan keuangan tersendiri ini sesuai dengan IAS 27 laporan keuangan. Tapi standar ini itu tidak diterapkan untuk struktur dan isi dari laporan keuangan interim mingkras yang disusun sesuai dengan IAS 34 laporan keuangan. Tapi untuk ketentuan umumnya itu penyajian secara ketentuan umum, jadi penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap IFRS itu kelangsungan usaha, ada material, dasar aktual dan agregasi, dan saling hapus. Nah, dalam IAS 1 ini juga berlaku untuk laporan keuangan tersebut. Pertanyaan yang kedua, apakah semua entitas yang menyusun laporan keuangan harus menerapkan IAS 1? Nah, untuk soal yang kedua ini, jadi standar ini itu lebih cocok untuk entitas profit oriented sebenarnya. Jadi yang termasuk badan usaha sektor publik ini yaitu atau BUMN, misalnya itu perusahaan yang go public atau public listed company, entitas menguasai aset dalam kapasitas sehingga sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang. Jika entitas non-profit di sektor swasta atau sektor publik menerapkan standar ini, nanti tuh mereka mungkin memerlukan perubahan deskripsi yang digunakan untuk pos tertentu dalam laporan keuangan atau laporan keuangan itu sendiri ya. Jadi entitas yang tidak memiliki ekuitas sebagaimana didefinisikan dalam IAS 32 instrumen keuangan penyajian, misalnya beberapa perusahaan pengelola reksadana dan entitas yang modal sahamnya itu bukan ekuitas, seperti misalnya beberapa koperasi seperti itu ya. Nah, mungkin perlu menyesuaikan penyajian laporan keuangan anggota atau pemegang unit penyertaan kepentingannya. Pertanyaan yang ketiga, seperti apa keadaan dari informasi material dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan? Nah, jadi materialitas tergantung pada sifat atau besarnya informasi yang lalai. Nah, atau bisa juga karena gabungan keduanya. Jadi sebuah entitas menilai apakah informasi baik secara individual maupun kombinasi dengan informasi lainnya. Nah, ini adalah material dalam konteks laporan keuangannya yang secara keseluruhan. Keempat, penyusunan laporan keuangan adakala menghadapi ketidakpastian peristiwa
dan keadaan seperti ketagihan piutang yang diragukan. Jelaskan bagaimana ketidakpastian tersebut diakui dan bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir ketidakpastian tersebut saat melakukan penyusunan laporan keuangan. Jadi menurut saya dari kasus tersebut itu ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan menggunakan pertimbangan yang sehat pastinya dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi nanti aktiva atau penghasilannya itu tidak dinyatakan terlalu tinggi dan untuk kewajiban atau bebannya itu tidak dinyatakan terlalu rendah. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, jika ada kesalahan pada neraca atau laporan perubahan modal, langkah apa yang harus diambil, bagaimana cara menangani, dan jurnal apakah yang diperlukan? Yang terakhir ini yaitu menurut saya jika ada kesalahan pada neraca itu sebaiknya menghitung atau mengecek kembali jumlah debit dan kreditnya pada jurnal dan buku besarnya. Nah, kemungkinan juga ada kesalahan dalam penulisan. Biasanya juga itu hal yang sering terjadi ya. Dan jurnal yang dibutuhkan itu adalah jurnal koreksi. Seperti itu.